Saya sabar, insyaallah. Saya sabar. أبدأ الأسهم يلا ابدأ بسم الله. أنا أول شيء Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya pantas dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sejatinya semua kenikmatan itu bisa menjadi sempurna. Semua kebaikan-kebaikan itu dapat terlaksana atas berkat limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran telah hadir di majelis yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Semoga kehadiran kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, menjadi sebab bergugurnya dosa dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di tengah-tengah kita Syekh Dr. Malik Hussein Sa'ban hafizahullah, yang berkenan untuk menyempatkan diri ya untuk berbagi ilmu, berbagi faidah yang kita harapkan bisa memberikan manfaat maslahat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sedikit profil atau biografi beliau ya. Mungkin ada yang belum kenal. Dr. Malik hafizahullah, beliau saat ini adalah salah satu guru besar atau dosen di Universitas Lipia Jakarta ya. Dan beliau ya sampai saat ini juga masih beberapa kali diminta untuk mengisi materi di salah satu channel yang mungkin cukup masyhur ya yang ada di Indonesia. Dan fadilah beliau yang masya Allah ya, Allah lebihkan daripada orang-orang yang lain. Beliau sedari kecil ya berkesempatan untuk tumbuh ya dan menuntut ilmu bersama Syekhuna ya, yakni Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah ya, dari di Madinah sampai di Yordania. Maka itu salah satu keutamaan beliau yang hendaknya ya tidak kita sia-siakan, karena beliau sudah menyempatkan diri mau hadir di tempat ini ya, di rumah Allah yang mulia ini, yang belum tentu ya 1 tahun ke depan belum tentu bisa ya, untuk bisa berkumpul bersama kita lagi, karena begitu batat ya jadwal yang sudah beliau miliki. Tayyib, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang lebar, insyaallah pada beberapa menit ke depan di waktu yang terbatas ini kita akan belajar bersama mengupas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan juga nasihat para ulama yang akan beliau sampaikan di bawah tema
jalan terbaik yang harus engkau lalui. Ya, jalan terbaik yang harus engkau lalui. Jadi mari kita persilahkan kepada Syekh Dr. Malik Hussein Sya'ban untuk menyampaikan ya atau mengisi muhadharah di tengah-tengah kita kali ini. Tafadhal mashkuran Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا في بيت من بيوته، فنسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Tayyib. Di muqaddimah dari nasihat beliau pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana kita ketahui, beliau menyampaikan khutbah hajah yang sering kita dengar sebagaimana khotib-khotib ketika menyampaikan khutbahnya. Ya, di khutbah hajah tentu saja di sana ya di dalamnya terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terdapat nasihat bahwa kita ini ya harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari kejelekan-kejelekan ya nafsu diri kita dan juga amal-amal yang mungkin bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah hajah juga disebutkan wasiat-wasiat takwa ya sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Maka hendaknya kita memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain tidak bukan ketakwaan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan juga di khutbah hajah di situ disampaikan bahwa sesungguhnya ya hal yang terburuk itu adalah perkara-perkara yang baru daripada agama. Dan apabila perkara baru daripada agama itu ya ada pada di antara masyarakat kita, maka itu dihukumi sebagai bid'ah, dan bid'ah itu bisa ya mengancam pelakunya ke dalam neraka. Ya, kurang lebih seperti itu ya isi daripada khutbah hajah. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyampaikan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan ya kita untuk berkumpul di rumah Allah, di majelis yang mulia ini. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin ya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Dan beliau juga sampaikan sebagaimana kita berkumpul ya di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan agar kita bisa berkumpul kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tafadhal Syekh. كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حولهم يعيشون في الجاهلية ويعبدون
غير الله سبحانه وتعالى. فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنور والهدى ودين الحق، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد. Taib. Dulu kata Syekh Hafidhahullah, dulu Arab sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, diutus sebagai seorang rasul, mereka hidup dalam keadaan jahiliyah dalam tanda kutip, ya. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian diutuslah, ya, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yakni Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka Muhammad alaihi salatu wasallam datang membawa cahaya, membawa petunjuk, membawa agama yang benar, agama yang murni, yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan ke jalan yang terang benderang. وبعد أن كان العرب يتقاتلون أصبحوا مسلمين وأصبحوا إخوانا. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Taib. Beliau menyampaikan juga bahwa dulu Arab itu punya kebiasaan, ya, suka berperang satu sama lain, antara suku yang satu dengan suku yang satunya, antara kabilah yang satu dengan kabilah yang satunya, punya kebiasaan berperang. Dan itu bisa kita dapati dalam fakta-fakta sejarah sebelum pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, diutus menjadi seorang rasul, Rasulullah membawa petunjuk, membawa cahaya, sehingga mereka bisa bersatu dalam sebuah persatuan yang sangat kuat, yakni di bawah naungan agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Sebagaimana kalian dulu itu suka berperang, dulu kalian bercerai-berai. Namun Allah yang merekatkan, Allah yang menghubungkan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi seorang muslim yang bersaudara satu sama lainnya. Fadhil. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، والصحابة رضي الله عنهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Taib. Beliau menekankan kita ini harus ingat dengan benar, harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya manusia, dan para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW, mereka juga sebaik-baiknya manusia yang dilahirkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih, ya, untuk mendampingi Rasulullah SAW. يقول ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أصفاها فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. أفضل القلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل اختاره، فالله سبحانه وتعالى اختاره وجعله نبيا وبعثه بالرسالة.
ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاهم لنبيه وجعلهم وزراء عن دينه وزراء نبيه يقاتلون عن دينه فاعرفوا لهم فضلهم. Taib. Beliau menukil asar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya Allah lah yang membuat hati seorang muslim itu lembut. Ya, hati seorang manusia itu baik, itu Allah. Dan sesungguhnya Allah melihat manusia yang paling baik hatinya, manusia yang paling lembut hatinya, itu adalah Muhammad bin Abdullah. Maka Allah memilih Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wasalam untuk menjadi seorang nabi, untuk membawa amanah risalah agama ini. Ya, karena apa? Karena kelembutan hatinya, kebaikan hatinya, maka Allah memilihnya menjadi seorang nabi, memilihnya menjadi seorang rasul. Kemudian Allah melihat para sahabat itu adalah manusia-manusia yang hatinya itu juga mulia, yang hatinya itu juga lembut, yang hatinya itu juga baik. Maka Allah memilih para sahabat itu untuk mendampingi Rasulullah SAW. Jadi para sahabat hidup bersama Rasulullah itu bukan karena kebetulan, tapi memang karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki hati yang paling baik di antara manusia-manusia. Maka Allah pilih untuk mendampingi Rasulullah, untuk menjadi penolong Rasulullah SAW, bahkan berperang di sisinya untuk menegakkan ya agama ini ya di muka bumi ini. Jadi pesan yang ingin beliau sampaikan ya, yang perlu kita garis bawahi, bahwa Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya manusia yang memiliki hati yang suci. Maka Allah pilih dia menjadi seorang yang nabi yang diutus di muka bumi ini. Kemudian ya Allah melihat orang-orang yang hatinya mulia, maka Allah pilih mereka untuk mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan dakwah ini, dalam menyampaikan risalah ini, dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Baik, fadhal Syekh. قال الله تعالى مبينا فضل الصحابة رضي الله عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخطاب لمن؟ للصحابة، والقرآن ينزل على من؟ ينزل على الصحابة، فهم أول من يدخل في هذه الآية، ثم بعد ذلك تدخل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Terdapat dalil di dalam Al-Qur'anil Karim yang menjelaskan bahwa Allah itu memuji para sahabat dan memang ya memberikan tashih, memberikan dalam istilah kita stempel bahwa para sahabat itu adalah manusia atau generasi yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Sesungguhnya kalian itu adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang dilahirkan, yang dikeluarkan di muka bumi ini. Ya, jadi sesungguhnya kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang pernah dilahirkan, dikeluarkan di muka bumi ini. Maka pertanyaannya, kalian ini tertuju kepada siapa? Kalian ini tertuju kepada siapa? Sebagaimana kita tahu kalau kita buka kitab-kitab tafsir, yang dimaksud sesungguhnya kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini adalah para sahabat. Karena sahabat yang pada waktu itu hidup bersama Rasulullah SAW. Kemudian seiring berjalannya waktu, ya, khitab atau kata ganti kalian ini juga berlaku kepada keumuman kaum muslimin atau umat Muhammad SAW yang menjadi umat paling baik di antara umat-umat Nabi yang lainnya. Jadi ada dua makna, bahwa umat Muhammad adalah yang paling baik di antara umat-umat yang lainnya, dan juga para sahabat adalah generasi yang paling baik yang pernah Allah keluarkan, lahirkan di muka bumi ini. Baik, fadhil. وقد شهد الله سبحانه وتعالى
للصحابة رضي الله عنهم بالإيمان. ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا. هذه الآيات أول ما يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم أول من خُطب بهذا النداء ووصفوا بهذا الوصف. Baik, Allah itu bersaksi dan juga memberikan kabar kepada kita ya tentang kemuliaan para sahabat. Ya. Dan itu banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Misal, ketika Allah ya mengatakan di dalam Al-Qur'anil Karim berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Maka pertanyaannya, panggilan ini ditujukan kepada siapa? Tentu saja panggilan ini ditujukan kepada para sahabat pada waktu itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan para sahabat di banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'anil Karim. Ini menunjukkan salah satu dalil ya bahwa para sahabat itu memiliki fadilah yang lebih di antara generasi-generasi yang lainnya. Fadhil. وبين الله سبحانه وتعالى أن في اتباع طريق الصحابة رضي الله عنهم الهداية، فقال الله عز وجل مخاطبا اليهود لما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فذكر الله عز وجل آيات ثم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني فإن آمن اليهود والنصارى بمثل ما أمنتم به يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. Taib, di dalam Al-Qur'anil Karim di surat Al-Baqarah ya, di dalam Al-Qur'anil Karim di surat Al-Baqarah Allah menjelaskan bahwa ketika kita mengikuti petunjuk, mengikuti jalan yang dilalui oleh para sahabat, maka kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Saya ulang sekali lagi, ketika kita mengikuti petunjuk, mengikuti jalan yang dilalui oleh para sahabat, maka kita dipastikan adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dalilnya mana? Ya di surat Al-Baqarah, seingat saya ayat 135, 136 dan juga 137. Ya, di situ Allah ya menjelaskan orang-orang Yahudi itu berkata, wa qalu kunu hudan au nasor, ya, tahtadu. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara berkata, kamu jadi orang Yahudi saja, maka kamu pasti akan mendapatkan petunjuk. Orang Nasara berkata, kamu jadi orang Nasrani aja, maka kamu akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan, maka kamu pasti akan selamat gitu ya. Jadi setiap golongan itu menyeru dia itu golongan yang paling baik, tapi ternyata dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tadau. Kalau kalian itu beriman sebagaimana mereka beriman, kalau kalian melalui jalan sebagaimana jalan yang dilalui oleh mereka, faqad tadau, maka kalian adalah orang yang mendapatkan petunjuk, kalian orang yang mendapatkan hidayah. Siapa jalan mereka itu? Tentu saja jalan para sahabat, karena ayat ini turun di masa para sahabat. Jadi bisa jadi semua golongan itu yadai, bisa jadi semua golongan itu berpikir golongannya yang paling baik. Kamu ikut aku aja, kamu akan mendapatkan petunjuk, kamu akan masuk surga. Dan yang seperti ini sudah ada dari ratusan ribuan tahun yang lalu. Orang Yahudi bilang gitu, orang Nasrani bilang gitu. Sekarang juga seperti itu. Berapa banyak firqah-firqah yang ada di Indonesia, setiap firqah ya mengaku bahwa firqahnya itu yang paling mendapatkan petunjuk, bahwa kalau mengikuti firqahnya, kelompoknya akan masuk surga. Ya. Tapi Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, kalau kalian mengikuti petunjuk melalui jalan yang dilalui oleh para sahabat, maka kalian adalah orang yang mendapatkan hidayah, yang berada di bawah ya kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal anzala Al-Quran Al-Karim, wa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa bi al-hadith
الشريف. والقرآن والحديث كلها وحي. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Baik. Syekh Hafizahullah berkata bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'anil Karim. Kemudian Allah juga melalui lisan Rasulullah SAW menjelaskan banyak hadis. Dan baik Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW, keduanya itu petunjuk, keduanya itu pedoman hidup bagi kita kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah itu tidak pernah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Tapi semua yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu Al-Quran, baik itu As-Sunnah, yakni hadis Rasulullah SAW, itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan petunjuk bagi kita, pedoman bagi kita. Hendaknya kita ingat hal tersebut. Fadhil. وبين الله سبحانه وتعالى كيف نفهم الكتاب والسنة. لم يترك فهم الكتاب والسنة للناس ولكل أحد أن يفهمه كما يشاء. وكان ذلك الفهم هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرنا الأدلة الكثيرة فيما سبق على ذلك. طيب. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW telah menjelaskan ketika wahyu itu turun, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, Allah berikut Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa tidak bisa kita ini memahami Al-Quran, memahami hadis seenak kita sendiri. Karena satu kalimat dibaca oleh dua orang bisa memiliki dua persepsi yang berbeda. Jadi tidak bisa kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan keinginan kita sendiri. Maka Allah dan Rasulullah menjelaskan, kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan benar, kalau kita ingin bisa memahami hadis dengan benar supaya tidak tersesat, maka kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Dan dalil yang menjelaskan hal itu sangat banyak sekali. Tafadhol. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع رضي الله عنهم ورضوا عنه. يذكر الصحابة ويقول رضي الله عنهم، أي رضي الله عن عقيدتهم، ورضي عن قولهم، ورضي عن عبادتهم وعملهم، ورضي عن أخلاقهم، ورضوا عنه أي رضوا بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة. Baik, tadi kami sampaikan bahwa kita ini tidak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah seenak kita sendiri. Jalan yang selamat adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Pertanyaannya, apa dalil yang melandasi hal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak tempat di dalam Al-Quran yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah itu ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud ridho Allah di sini itu apa? Allah ridho kepada mereka, kepada para sahabat. Maksud ridho di sini itu apa? Yakni adalah, kata Syekh Hafizahullah, yang dimaksud ridho adalah ridho dengan akidah mereka, ridho dengan akidah para sahabat, ridho dengan ucapan-ucapan mereka, ridho dengan ibadah-ibadah mereka, tata cara beramal soleh mereka, ridho dengan akhlak dan adab mereka, dan juga ridho kepada mereka sehingga Allah menjanjikan mereka nanti tempat di surga di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذكرنا قبل قليل الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهنا أيضا يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكدها أن خير الناس هم الصحابة، ثم تلاميذ الصحابة، ثم تلاميذ الصحابة، الصحابة التابعون أتباع التابعين. هذه أفضل القرون في هذه الأمة. Taib, setelah tadi sempat kita singgung, sempat kita dengar bersama-sama Syekh menjelaskan dalil di dalam Al-Quran bahwa Allah itu mengatakan kuntum khairah ummah, kalian itu adalah umat yang paling baik. Ternyata selain Allah yang menyatakan hal sedemikian, Rasulullah juga memberikan penguatan dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup satu generasi bersama aku. Siapa yang satu generasi dengan Rasulullah? Siapa? Para sahabat. Tsummal ladzi yalu. Nah, kemudian generasi berikutnya yang kita kenal dengan sebutan tabi'in, yakni muridnya para sahabat yang bersamai para sahabat. Kemudian tsummal ladzi yaluna. Kemudian generasi yang berikutnya lagi, yakni setelah tabi'in yang kita kenal dengan istilah tabi'in, yakni muridnya para tabi'in. Dan sesungguhnya mereka telah disucikan oleh manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang wajib kita imani perkataannya, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, bahwa mereka itu adalah sebaik-baiknya generasi, sebaik-baiknya teladan bagi kita, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مبينا طريق النجاة عند الاختلاف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء، والمراد بالخلفاء هنا الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم. Taib. Rasulullah SAW, Bapak Ibu, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan ketika kita ini berselisih, ketika kita ini berbeda pendapat, dan sudah menjadi sunatullah bahwa kita pasti akan berselisih, kaum mukminin sudah menjadi sunatullah bahwa kita pasti akan berbeda pendapat. Maka ketika kita ini berselisih, ketika kita ini berbeda pendapat, berbeda argumen, khilaf, maka Rasulullah memberikan jawaban agar selamat daripada perselisihan itu, agar kita tetap berjalan di jalan yang benar. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin. Maka kalau kalian itu sedang berselisih, kalau kalian itu sedang berbeda pendapat terhadap suatu permasalahan, maka hendaknya kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku. Maksudnya sunnahku apa? Jalanku, jalan yang aku lalui, hadis-hadis yang aku sampaikan. Apakah berhenti di situ? Tidak. Allah tambahkan, wa sunnahnya siapa? Jalannya siapa? Khulafa ar-rasyidin, yakni pengganti Rasulullah yang mereka mendapatkan petunjuk. Karena khalifah, makna daripada khalifah itu artinya apa? Penerus, pengganti. Siapa yang dimaksud khulafa rasyidin di sini? Tentu saja adalah para sahabat. Karena sudah menjadi sunatullah kita akan berselisih, sudah menjadi sunatullah kita ini pasti akan berseteru. Nggak bisa kita keluar daripada perselisihan. Itu sunatullah yang harus kita jalani. Maka kalau ingin selamat, Rasulullah itu sudah memberikan jawaban. Tinggal kita melaksanakan jawaban itu atau tidak. Apa jawabannya? Mengikuti jalan Rasulullah dan jalan para sahabat. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا في الدين لم يبينه ولم يوضحه. نعم.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, telah menyampaikan semuanya dengan penyampaian yang gamblang. Kemudian telah memberikan nasihat dengan nasihat yang sempurna, dan telah menyampaikan amanah ini dengan sebenar-benarnya. Dan Rasulullah ketika meninggalkan dunia yang fana dan hina ini tidaklah pergi kecuali telah sempurna agama ini, telah dijelaskan semua tentang perihal agama ini. Jadi kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pertanda bahwa semuanya ini sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, semua risalah sudah disampaikan, amanah sudah ditunaikan. Tafadhol. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا متعرجة قصيرة منقطعة، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طيب لا تبتل بكلمة أتخير كلام شيء dan kosirun faqat. طيب berkata Syekh bahwa terdapat sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Ibnu Mas'ud pernah menggaris sebuah garis yang lurus, kemudian berkata jalan ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di jalan yang atau garis yang lurus itu Rasulullah memberikan garis yang berupa cabang-cabang, dan cabang-cabang ini adalah jalan-jalan yang dimana setiap cabang itu syaitan menyeru agar kalian itu mengikuti jalan tersebut. Jadi ada jalan yang lurus, ini adalah jalan yang diridhai Allah, tapi ingat, syaitan tidak akan pernah membiarkan kita begitu saja bermudah-mudahan melalui jalan yang lurus ini. Jadi terdapat jalan-jalan yang bengkok, yang di setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru agar kita berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anil Karim, wa anna hada sirati mustaqimah, sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan yang diridhai Allah, jalan yang sangat lurus. Semua wa anna hada sirati mustaqimah fattabi'u, maka ikutilah, sesungguhnya ini adalah jalanku, jalan yang lurus, jalan yang telah aku tinggalkan, maka ikutilah. Wala tattabi, dan jangan ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang ini, kalian akan tercerai-berai, kalian akan terpecah belah, kalian akan memasuki jalan yang tersesat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, fadhal. والصحابة رضي الله عنهم شاهدوا التنزيل، نزول الآيات، وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا معه، فبذلوا أرواحهم ونفوسهم وأموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. Dan sahabat yang dimaksud adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikan Al-Quran itu turun. Jadi hidup di zaman Al-Quran itu diturunkan, selalu membersamai para nabi. Selalu membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama beliau, bahkan berperang bersama beliau.
Dan yang paling memahami beliau adalah sahabat radhiyallahu anhum. Tafadhol. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، ونقلوا القرآن والسنة بفهم، ولذلك فهمهم مقدم على فهم من جاء بعدهم. Baik. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu, perlu kita ingat ya, Al-Quran dan As-Sunnah ini sampai kepada kita melalui perantara siapa? Perantara para sahabat. Siapa yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah ya, sehingga terus menerus bisa sampai pada kita di hari ini adalah para sahabat. Dan perlu kita ketahui juga, ketika para sahabat menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah ya, tidak jarang mereka juga menyampaikan pemahamannya terhadap ayat tersebut, pemahamannya terhadap hadis tersebut ya. Jadi kalau kita baca kitab tafsir, kita baca kitab hadis, maka kan kita dapati setelah hadis ini disampaikan, kemudian berkata fulan, yakni sahabat Rasulullah SAW ya, berkata fulan sahabat Rasulullah SAW. Ingatlah, jadi Al-Quran dan As-Sunnah sampai kepada kita lewat perantara mereka, lewat tangan-tangan mereka. Dan ketika mereka menyampaikan, mereka juga menyampaikan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah tersebut. Maka sudah menjadi hal yang lumrah. Seyogyanya kita ini mendahulukan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah daripada pemahaman generasi-generasi setelah. Jadi ketika mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian menyebutkan, menyampaikan pemahaman tersebut, kemudian ada generasi-generasi setelahnya yang keluar dengan pemahaman-pemahaman yang baru terkait Al-Quran dan As-Sunnah. Pertanyaannya, pemahaman siapa yang lebih kita utamakan? Ya tentu saja pemahaman mereka. Karena tadi disampaikan oleh Syekh, mereka yang hidup bersama Rasulullah, mereka yang menyaksikan Al-Quran itu turun. Tafadhol. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به وحذر من البدعة في الدين ومن التغيير في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. Ya, taib. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan perintah kepada kita untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Ya, ini siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah juga memberikan kita peringatan, wanti-wanti, jangan sampai kita menyelisihi jalan Rasul dan juga jalan para sahabat. Maka daripada itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kullu bid'ah dhalalah. Jadi setiap hal baru dalam perkara agama ya, yang tidak datang sebelumnya Rasulullah, tidak datang sebelumnya para sahabat dengannya ya, itu kemungkinan besar adalah sesat gitu loh ya. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan sedangkan amalan ini tuh tidak ada contohnya dari kami. Kami siapa? Tentu saja Rasulullah bukan bilang aku loh ya, tapi dari kami, yakni Rasulullah dan para sahabat. Fahuwa raddun, maka amalan ibadah itu pasti akan tertolak. ولذلك نجد أن هناك فرقا كثيرة ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك فرقة واحدة هي على الحق وهي على الصواب. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapati ya, kita dapati baik di zaman kita maupun zaman-zaman sebelum kita dengan membaca tarikh atau sejarah-sejarah orang-orang terdahulu,
Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kita dapati terdapat golongan-golongan, kelompok-kelompok yang terpecah belah di antara kaum muslimin yang mengaku mereka itu yang paling benar, yang mengaku mereka itu pantas untuk masuk surga. Tapi ada kabar baik. Walaupun ini menjadi sunatullah nih, ya, kalau setiap umat itu akan terpecah belah, tidak terkecuali yakni kaum muslimin, ya, dan setiap kelompok itu, ya, meyakini dia yang paling benar, ya, padahal kemungkinan mereka itu sesat. Tapi ada kabar gembiranya, ya, di antara mereka itu, ya, ada kelompok yang benar, ada kelompok yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-cirinya juga sudah dikabarkan. Nah, kelebihannya, ya, kabar gembiranya, Rasulullah itu memberitahukan kita ciri-ciri kelompok tersebut. Kelompok yang berjalan, ya, di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyimpang. Walaupun sudah menjadi sunatullah tadi terpecah belah, tapi ciri-ciri orang yang berada di jalan yang benar itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Apa ciri-ciri itu? ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa umat ini pasti akan terpecah belah, dan memang sudah menjadi sunatullah akan terpecah belah, bahkan sampai hari ini kita lihat bahwa umat ini terpecah belah. Kemudian Rasulullah menjelaskan ada golongan yang selamat, ya. Kemudian para sahabat bertanya, apa ciri-ciri golongan yang selamat itu? Apa jawaban Rasulullah SAW? Ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat itu, golongan yang Allah ridhoi itu adalah mereka yang berjalan di atas jalanku dan jalan yang ditempuh oleh para sahabatku. Nah, jadi ciri-ciri orang yang selamat atau kelompok yang selamat di antara kelompok yang terpecah belah itu, yang mereka diancam dengan neraka, adalah yang selalu mengikuti jalan Rasulullah dan jalan para sahabatnya. Wa al-a'immatu rahimahumullah fahimu dhalik. Fal-Imam Malik rahimahullah ماذا يقول؟ من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، فما لم يكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دين فليس فلا يكون دين غير الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونقله لنا الصحابة رضي الله عنهم. Tayyib, beliau Syekh Hafizahullah menjelaskan bahwa al-a'immah, yakni imam-imam yang muktabar, ya, yang kita kenal, ya, mereka itu memahami hal tersebut yang sudah disampaikan oleh Syekh beberapa waktu tadi, ya. Maka di antara a'immah, yakni Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, siapa yang membuat hal yang baru dalam perkara agama ini, ya, maka sejatinya dia telah datang dengan sesuatu yang buruk. Ya, dia telah datang dengan sesuatu yang buruk, dan dia telah menuduh Rasulullah SAW telah berkhianat daripada ar-risalah atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok bisa? Karena ada dalilnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian, sudah sempurna. Ya. Jadi orang kalau membawa, ya kan, sesuatu yang baru dari agama ini, berarti seolah-olah dia itu meyakini bahwa agama ini belum sempurna. Padahal Allah mengatakan agama ini sudah sempurna. Dan bisa jadi dia juga sedang menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan semua
yang diketahui daripada agama ini, ya. Jadi itu merupakan kekejian di antara mereka yang telah mencoba atau berani, ya, mengamalkan amalan-amalan ibadah yang baru daripada agama ini, karena mereka telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati amanat untuk menyampaikan ar-risalah ini. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الحق باق إلى قيام الساعة مع وجود الفرق والبدع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Rasulullah SAW, saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga memberikan kabar gembira kepada kita semua, ya. Di antara kabar gembira yang beliau sampaikan adalah akan ada terus sekelompok manusia yang memegang teguh agama ini dengan benar, menjaga kemurnian agama ini sampai hari kiamat. Jadi walaupun banyak firqah-firqah sesat, ya, dalam tanda kurung, tidak mungkin semua umat manusia sesat. Ya, tidak mungkin semua umat manusia sesat. Pasti, dan itu sudah menjadi sunatullah, pasti ada sekelompok manusia yang akan tetap teguh, berpegang teguh kepada kebenaran, ya, tidak disesatkan oleh hal-hal yang bisa menyesatkan mereka sampai hari kiamat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, la tazal, ya, dan pasti akan terus ada, ya, sebagian daripada umatku yang mereka terus dohir, yang menampakkan kebenaran, berpegang teguh daripada kebenaran itu sampai hari kiamat, dan mereka tidak mudah digoyangkan oleh orang-orang yang tersesat yang ada di antara mereka. Tafadhol. فأهل السنة هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. Dan sesungguhnya Ahlus Sunnah, ya, yang dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah yang sesungguhnya adalah mereka yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, sunnah sahabat, dan sunnah mereka-mereka yang mengikuti jalan para sahabat. فنحن نعرف للصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء من بعدهم فضلهم، فدائما تسمع أهل السنة يقولون قال أبو بكر، قال عمر، قال مجاهد، قال سفيان الثوري، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام الشافعي، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم المشهود لهم بأنهم من أئمة السلف. Taib. Dan ahlu sunnah yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, kita itu bisa melihat ciri-ciri mereka, ya. Jadi jalan yang terbaik, ya, yang seharusnya kita lalui, yang telah dilalui oleh orang terdahulu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat ciri-ciri khusus biasanya di antara mereka, ya, yang membedakan mereka dengan jalan-jalan yang sesat, ya. Apa ciri-cirinya? Mereka itu kalau berbicara terkait agama selalu yang dikatakan ada qala Ibnu Mas'ud, qala Umar, qala Abu Bakar, qala Sufyan Ats-Tsauri, qala Imam Syafi'i, qala Al-Malik, qala Ahmad, Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Jadi ciri khas mereka itu selalu menjelaskan agama ini berdasarkan pemahaman orang-orang terdahulu, yakni para sahabat, dan juga imam-imam yang masyhur, yang muktabar, yang diakui keilmuannya. Itu ciri-ciri jalan yang terbaik yang Allah ridhoi, yang harus kita lalui, ya. Karena tidak mungkin agama ini kita sampaikan sesuai dengan prasangka kita, karena tidak ada yang bisa menjamin prasangka kita benar atau tidak. Siapa yang menjamin prasangka kita benar? Siapa yang bisa menjamin argumen dan logika kita itu benar? Gak ada jaminan.
Tapi Allah sudah menjamin para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in bahwa pemahaman mereka itu murni, pemahaman mereka itu benar. Maka jalan yang terbaik yang harus kita lalui, yang sudah dilalui oleh orang-orang sebelum kita, ciri khasnya mereka ketika menyampaikan agama selalu merujuk kepada orang-orang terdahulu, ya, dan juga imam-imam yang masyhur, yang muktabar, yang diakui keilmuannya, kesolehannya oleh kaum muslimin. Ayuhal ikhwah, ad-dinu عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، وكل هذا نأخذه من الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم. Dan ketahuilah saudara-saudariku semua, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, agama ini itu ya terdiri dari beberapa macam hal. Ya, ada beberapa macam yang menopang ya agama ini. Ya, di antaranya adalah perkara akidah. Jadi di dalam agama ini ada di antaranya itu perkara terkait akidah, terkait ibadah, terkait muamalah, terkait akhlak, adab dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui, semua hal itu harus kita ambil kepada mereka yang sudah mendapatkan ya pengakuan dari Allah dan Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh ya, oh yang ini kita ambil akidahnya saja, oh yang ini kita ambil ibadahnya saja, oh kalau yang ini kita ambil muamalahnya saja. Nggak boleh kita bagi-bagi seperti itu, karena agama ini ya memang menyeluruh ya, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semuanya dalam perkara agama ini harus bersumber dari mereka-mereka yang telah diakui dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa najidu anna al-khilaf fi al-ummah kabir, wa al-khilaf al-khatir هو الخلاف الذي يكون في العقيدة. Dan perlu kita ketahui bahwa khilaf atau perselisihan yang ada di antara umat ini itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Ya. Tapi di antara khilaf tersebut, ya, perbedaan-perbedaan tersebut, ya, ada khilaf atau perselisihan yang sangat-sangat urgent untuk mendapatkan perhatian kita. Apa itu? Yakni khilaf dalam perkara akidah. Ya, karena kalau khilaf dalam perkara akidah ini sangat berbahaya. Jadi perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. فعلينا أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين. Karena perkara yang akidah ini sangat-sangat urgent. Ya. Kalau masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, ya, mungkin tidak akan sampai ya menjatuhkan seseorang dalam vonis kafir atau jatuh dalam kekufuran atau dalam dosa yang sangat besar. Mungkin berat untuk sampai memvonis hal tersebut. Tapi kalau dalam permasalahan akidah ini bisa. Maka dari semua permasalahan atau macam-macam daripada agama itu tadi kita sampaikan, ada ibadah, ya, ada akhlak, ada muamalah, ya, ada akidah. Karena yang paling penting ini perkara akidah yang bisa mengeluarkan seorang daripada keislaman atau jatuh dalam kekufuran. Hendaknya perkara akidah ini yang paling mendapatkan perhatian kita untuk kita pastikan sesuai dengan para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang paling penting, akidah kita harus kita pastikan sama. Karena kalau memastikan semuanya kan berat ya. Ya, karena butuh waktu, butuh belajar ya. Untuk masalah ibadah banyak sekali perkara ibadah, muamalah, akhlak banyak sekali. Ya, mungkin butuh waktu yang panjang untuk memastikan bahwa semuanya itu sesuai dengan para sahabat atau orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalah akidah tidak ada pengecualian, tidak ada udzur, harus benar-benar kita pastikan sesuai dengan akidah mereka.
نجد كثيرا من الفرق وعندهم عقائد خاصة بهم، ولكنهم في عقائدهم لا يقولون قال الصحابة أو قال التابعون، يذكرون ويقولون قال فلان وقال فلان، وهؤلاء هم الذين أسسوا هذه العقيدة، وهؤلاء كلهم في قرون بعد قرون السلف الصالح. Taib. Jika kita mencoba memperhatikan lebih teliti, banyak kelompok-kelompok yang mengaku mereka itu adalah kaum muslimin yang berjalan di atas kebenaran, tapi faktanya ketika mereka menyampaikan dalam perkara agama, kata mereka itu apa? Qala fulan, qala fulan, qala fulan. Padahal si fulan ini sahabat bukan, ya, tabi'in bukan, tabi'ut tabi'in juga bukan, ya, imam-imam yang masyhur yang diakui juga bukan, ya. Jadi banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya benar, yang mengaku kalau ikut kami kalian akan masuk surga, kalau kalian menyelisih kami kalian sesat. Banyak yang mengaku seperti itu, tapi faktanya ketika menyampaikan dalam permasalahan agama yang mereka yakini, ngomongnya itu qala fulan, padahal si fulan ini bukan siapa-siapa, atau dalam artian hidup jauh, ya, atau ratusan tahun setelah generasi-generasi terbaik itu ya dilahirkan di muka bumi ini. فعلينا أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى وقتنا هذا، فإن هذا هو طريق الجنة. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, ya, setiap orang itu bisa mengaku bahwa dia yang paling benar. Setiap kelompok bisa mengaku bahwa jalan mereka adalah jalan menuju surga. Tapi seperti penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan oleh guru kita, oleh syekh kita, bahwa perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ya, jalan menuju surga sejatinya adalah jalan yang sudah mendapatkan stempel pengakuan dari Allah dan Rasulnya, yakni jalannya para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah jalan terbaik yang harus kita lalui, bukan jalan yang hanya mengaku bahwa ini jalan yang benar, ya, bukan jalan yang hanya mengaku ini mengantarkan kita ke surga, tapi pada faktanya tidak bisa mendatangkan dalil-dalil, ya, yang merujuk, ya, kepada pendapat-pendapat orang-orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. فأهل السنة يعظمون الوحي الكتاب والسنة، ويعظمون أيضا كلام الصحابة. أما الفرق الأخرى فمنهم من يقدم علم الكلام، ومنهم من يقدم العقل على الوحي، ومنهم من يقدم الأحلام والرؤى ويأخذ منها الأحكام. يكون نائم ثم يحلم قل جاءني الرسول فقال كذا، أو جاءني فلان وقال كذا، ثم يبدأ يفعل. هل هناك وحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انقطع الوحي من السماء، ولا دين ولا عبادة إلا ما كان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Taib. Maka sejatinya Ahlussunnah, ya, mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan yang mereka tempuh, ya, ciri-ciri di antara mereka adalah selalu mengagungkan wahyu, yakni kitab dan sunnah. Saya ulang sekali lagi, ciri-ciri mereka yang berada di jalan yang Allah ridhoi adalah mereka itu mengagungkan wahyu, kitab dan sunnah. Saya ulang sekali lagi biar ini tertanam dalam mindset berpikir kita. Jalan yang Allah ridhoi, Ahlussunnah adalah mereka yang mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kelompok-kelompok yang bisa diindikasikan itu menyimpang, bisa diindikasikan itu sesat, ya, mereka itu
selalu mendahulukan selain daripada wahyu itu. Ada kelompok yang mendahulukan filsafat, ya, akal, logika dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah ada dalil Al-Quran, sudah ada dalil As-Sunnah, masih ya memakai dalil filsafat, akal dan logika yang padahal itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Atau sebagian kelompok bahkan pakai dalil lewat mimpi. Habis tidur sebentar, bangun bilang saya telah bermimpi, ya. Kemudian datang dengan amalan-amalan baru. Nah, ini dari mana? Sedangkan wahyu itu telah terputus. Agama ini sudah sempurna. Tidak ada dalam perkara agama ini, ya, yang baru karena sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanda atau buktinya itu adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhil. وختاما نحرص كل الحرص على الاستماع لعلماء أهل السنة وأخذ العلم عنهم. فقد قال ابن سيرين رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Kemudian untuk menutup muhadharah kita yang terbatas ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menutup dengan perkataan seorang ulama, yakni Ibnu Sirin. Beliau berkata rahimahullah bahwa ilmu agama ini termasuk bagian besar daripada agama. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil ilmu agama, ya. Jadi hendaknya kita perhatikan, tidak cukup semangat ngaji, tidak cukup semangat hijrah, tidak cukup semangat berbuat baik. Karena setiap kelompok mengaku dirinya yang paling baik. Ya, saya ulang sekali lagi, tidak cukup semangat hijrah, tidak cukup semangat ngaji, tidak cukup semangat berbuat baik. Karena kita ini terpecah menjadi berbagai macam kelompok, dan setiap kelompok mengaku dirinya paling baik, dirinya yang pantas masuk surga. Ya, maka hendaknya juga kita memperhatikan ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu, mau melangkah di jalan yang kita yakini adalah jalan untuk menuju surga itu, kita perhatikan siapa yang menyampaikan ilmu ini. Ciri-cirinya itu loh, ada nggak di ciri-ciri jalan terbaik yang harus kita lalui yang sudah kami sebutkan tadi. Kalau berbicara selalu merujuk kepada, ya, Al-Quran dan As-Sunnah, merujuk kepada pemahaman para salafus soleh, orang-orang terdahulu, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan a'imah atau imam-imam yang muktabar, yang masyhur gitu. Ya, jadi perlu kita perhatikan juga hal tersebut. Tanya Jo. Nah, jadi itu yang bisa kita dengar dari muhadharah yang beliau sampaikan. Jadi sedikit kesimpulan daripada pembelajaran kita pagi menjelang siang hari ini, yakni dengan tema jalan terbaik yang harus engkau lalui. Yang dimaksud adalah jalan orang-orang yang sudah mendapatkan pengakuan, ya, ridho dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni jalannya para sahabat, ya, juga tabiin, tabiut tabiin dan aimah yang muktabar, yang masyhur, ya, yang terkenal dengan keilmuannya dan kesolehannya. Itulah jalan yang harus kita lalui. Karena tanpa melalui jalan ini, tidak ada yang memastikan jalan kita itu benar, ya. Karena jalan itu banyak, ya. Sedangkan jalan yang lain tidak ada kepastian ini benar apa tidak. Sedangkan jalan yang dilalui oleh para sahabat, kalau kita melaluinya, itu mendapatkan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita impikan. Ya, karena ketika kita beragama, ketika kita beribadah, ketika kita mengisi waktu-waktu kita untuk, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan itu surga. Ya, maka hendaknya kita pastikan langkah kita ini sesuai, ya, jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang telah mendapatkan pengakuan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa
kami sampaikan pada pertemuan pagi menjelang siang hari ini. Mungkin kita masuk pada sesi tanya jawab. Kalau ada yang mungkin menyiapkan kertas tanya jawab, monggo silahkan gitu. Kalau tidak ada, nanti baru kita tanya jawab melalui secara langsung, ya, angkat tangan sebagainya. Tapi kalau ada yang melalui kertas, ya kita utamakan melalui kertas, karena kadang kalau tanya jawab secara langsung kekurangannya, ya dia bisa bercerita dari A sampai Z baru tanya, ini kelamaan gitu. Atau mungkin bertanya yang sangat jauh di luar tema dan lain sebagainya. Jadi monggo kalau mungkin ada tanya jawab, ya silakan. Mungkin bisa ada kertas untuk disampaikan pada Syekh dari akhwat dan sebagainya. لو تكون الأسئلة مختصرة حتى نستطيع نقرأها ونجيب عليها أيضا. Baik, kalau tidak ada, monggo silakan. Ada pertanyaan secara langsung yang mungkin disampaikan kepada Syekh, mumpung kita ya bisa berkumpul dengan beliau pada kesempatan hari ini. Tafadhol, akhi karim. Mempertahankan imannya. Sudah. Wa yas'al Syekh, kaifa nastaqim على الإيمان الجيد. هذا السؤال يعني مهم وجوابه طويل جدا، لكن خلاصة الأمر هو تعلم العلم الشرعي، تعلم الكتاب والسنة، تعلم أحكام الكتاب والسنة، والعمل بهذه الأحكام، وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع والعمل الصالح والثبات على ذلك إلى أن يلقاه. طيب. Ada di antara kita bertanya, bagaimana kita ini bisa istiqomah di atas keimanan, bisa istiqomah di atas ketaatan, ya, di atas kebenaran. Maka Syekh Hafizahullah menjawab bahwa pertanyaan ini sejatinya adalah pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang sangat urgen. Cuma jawabannya itu begitu panjang. Jika kita merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulama, bahkan ya ini saya tambahkan sedikit, banyak kitab-kitab yang menjelaskan bagaimana ya supaya kita istiqomah di atas kebenaran. Itu bahkan satu kitab, bahkan satu bab itu. Kalau kita jelaskan semuanya tentu saja tidak memungkinkan. Bahkan itu bisa menghabiskan waktu satu muhadharah tersendiri. Tapi jawaban secara singkat, ya nasihat daripada Syekh supaya kita ini bisa istiqomah di atas iman, di atas kebenaran, maka hendaknya belajar ilmu agama. Ya, hendaknya belajar ilmu agama atau menyempatkan diri kita untuk hadir di majelis ilmu. Karena dengan ilmu, ya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya siapa yang menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu agama, akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Berarti dia nanti akan bisa istiqomah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi menuntut ilmu agama. Selain menuntut ilmu agama, dipastikan bahwa ilmu yang diambil adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan sembarang ilmu. Ya, bukan sembarang ilmu. Karena banyak orang mengatakan ini ilmu agama, padahal tidak ada sama sekali di dalam syariat. Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Ya, karena kalau ilmu agama itu tidak diamalkan, akan kosong, tidak memberikan asar, tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Maka berusaha untuk diamalkan ilmu yang diketahui, berusaha untuk diamalkan. Dan yang paling penting adalah doa, karena para nabi saja berdoa. Ya, para nabi yang sudah dijamin surga masih berdoa, apalagi kita yang tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jadi berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa diistiqomahkan dalam amal soleh, diistiqomahkan dalam kebenaran, diistiqomahkan dalam ketaatan, ya sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, karena doa itu adalah senjata terbaik bagi orang yang beriman. Ya, kita lemah. Ya, jangan berpikir kita ini sudah ngaji kemudian kita
merasa diri kita akan masuk surga. Tidak, kita butuh doa. Karena tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berada di atas kebenaran dan mengamalkan apa yang kita yakini tersebut. Toib, mungkin itu jawabannya. Fadhol. Jazakallah khair. Ada pertanyaan di sini. Saya baca bahasa Indonesia dulu ya, biar teman-teman juga mendengar apa maksud daripada pertanyaan ini. Bagaimana cara memilih panitia kajian, atau bagaimana cara mengetahui panitia kajian yang ideal gitu, atau penyelenggara kajian lah gitu ya, agar bisa mengundang ustadz yang benar yang sesuai pemahaman Nabi? Apakah panitia kajian harus dibimbing pula oleh seorang ustadz atau bagaimana? Nah, dia tas'al mar'ah. Nah, dia tas'al kaif nahnu nakhtar ya bainana al-mas'ulun ya, fi ihya'i at-ta'lim. Li'anna ba'duhum la yastati an yumayyiz atau yufarriq al-ustadz alladhi ala al-sunnah wa ustadz alladhi ya'ti bisyubhat gitu. Hal hum lajnah masjid labudda hunaka ustadz alladhi yu'allimuhu wa ya'ti binasihah wa ya'ti bil isyarah hatta la yukhti fi ikhtari al-asidah wa ghairu dzalik. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأمور الشرعية أنه دائما يقدم الأعلم. مثلا في الصلاة يقدم الأحفظ للقرآن، حتى في الصف الأول ومن يكون خلف الإمام قال صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، الرجال الكبار الذين يعرفون الأحكام الشرعية. إذا أخطأ الإمام فإنهم يفتحون عليه. تترجم؟ نعم. طيب. لكن بعده هناك زيد. أو زيادة. Ziyadat. Berkata Syekh di sini ya memang penyelenggara kajian harusnya ketika memilih seorang yang akan menyampaikan agama, yang menyampaikan pembelajaran kepada umat ya, maka memilih yang paling berilmu, kata Syekh ya. Kenapa? Ya karena kalau kita mengikuti Rasulullah itu selalu mengedepankan, mengutamakan orang yang berilmu. Hadisnya mana? Jelas, pernah dengar kan? Kalau kita ya melaksanakan sholat berjamaah, apa kata Rasulullah? Pilihlah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan yang dimaksud zaman dulu, zaman Rasulullah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya adalah yang paling paham tafsir dan ilmu Al-Qur'an. Cuma bergeser, di zaman kita ada orang hafal Qur'an tapi nggak paham ilmu tafsir, nggak bisa bahasa Arab, ya, nggak paham hukum Al-Qur'an. Tapi di zaman Rasulullah dulu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu yang paling paham tafsir, yang paling paham ilmu Al-Qur'an, itu yang diutamakan untuk maju ke depan. Setelah, kalau dilihat pemahaman Al-Qur'annya sama, siapa yang dilihat setelahnya adalah yang paling banyak hafalan hadisnya. Yang paling banyak hafalan hadisnya. Kemudian yang paling dulu berhijrah. Kemudian yang paling tua umurnya. Karena nggak bisa dipungkiri, semakin tua umur, harusnya secara logika kita ya, pengalamannya, ilmunya lebih banyak gitu ya. Itu isyarat dari Rasulullah SAW kalau memilih adalah yang paling banyak ilmunya. Maka sebagai panitia penyelenggara kajian ya, harusnya ya harus mengedepankan orang yang paling banyak ilmunya. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، ولذلك يعني يقدم فيها أو لا يتقدم فيها إلا من كان عنده علم. لماذا؟ لأنه إن أخطأ في اختيار مثلا
الأستاذ الذي يدرس وجاء بأستاذ يعني يلقي الشبهات فإنه سيضل أو سيكون سببا في ضلال كثير من الناس وبدل هو يريد الأجر فيحمل الوزر وهذا لا يريده هو ونحن أيضا لا نريده له. Toyib, ini mohon maaf ya. Ini mungkin agak pahit untuk disampaikan, tapi ini jadi nasihat dan pelajaran kita semua. Ya, bahwa penyelenggara kajian ya harus sadar bahwa dakwah itu adalah ibadah. Dakwah itu adalah ibadah. Maka jangan sampai beribadah dengan tata cara yang salah. Seperti mendatangkan muallim, mendatangkan pengajar, mendatangkan ustadz yang tidak berkompeten di bidangnya, yang tidak berilmu. Karena terkadang, mohon maaf ya, terkadang kita ini memilih yang keren. Dalam artian apa? Ganteng bisa jadi ya, ganteng diutamakan, ben ibu-ibu teko semangat. Kalau nggak good looking males datang gitu ya. Kalau good looking ya ibu-ibu semangat datang kan gitu. Ada lagi yang mengutamakan misal dari retorika berbicara ya, mungkin ada ilmunya nggak patek banyak, nggak terlalu banyak, tapi retorika bicara bagus, ini bahaya juga gitu. Maka hendaknya ya penyelenggara kajian atau orang-orang yang bertanggung jawab ya dalam perkara hal itu harus memahami hal itu, bahwa dakwah itu adalah bagian daripada ibadah. Jangan sampai ya jangan sampai ya ada muallim, pengajar yang datang dengan syubhat-syubhat yang mungkin selain mereka menyampaikan kebaikan, mereka juga menyampaikan sesuatu yang salah. Bisa jadi sengaja, bisa jadi tidak sengaja karena kejahilan mereka. Dan ingat ya, ketika kita menyelenggarakan kajian, ketika kita membuat sebuah majelis taklim, tujuan penyelenggara adalah supaya masyarakat itu memahami pemahaman yang benar, yang dulunya kurang baik menjadi baik, supaya menjadi amal jariah. Kan itu tujuan kita sebagai penyelenggara kajian ini, untuk hura-hura atau untuk mendapatkan jariah atau mengisi waktu luang, kan untuk mendapatkan jariah ya. Misal ada orang belum paham, datang ke kajian yang kita selenggarakan, kemudian paham, jadi jariah. Bahkan kalau dia beramal sampai dia mati, menjadi jariah bagi kita. Sampai dia mati, ini pahala yang sangat luar biasa bagi panitia kajian yang harusnya semangat ketika menyelenggarakan kajian. Tapi fakta pahitnya, ketika yang datang adalah ustadz yang mohon maaf minim ilmunya, yang mungkin niatnya baik tapi tidak berkompeten, kemudian menyampaikan sesuatu yang salah, diamalkan oleh jamaah yang harusnya tadi dia mengharapkan jariah, yang jamaah itu akhirnya mengamalkan yang salah, jadi mengamalkan sebuah kesesatan, mengamalkan sebuah kesalahan, bisa jadi dosa. Yang harusnya dapat amal soleh jariah malah berubah menjadi apa? Dosa jariah. Hati-hati, niatnya kita ini supaya mendapatkan amal jariah dengan mengadakan kajian, tapi gara-gara milik ustadz keliru, terus umat itu mengikuti yang keliru, maka kita naudzubillah bisa jadi malah dapat dosa jariah. ومجال الدعوة هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا بد أن يتحلى المتصدي لهذا الأمر بأن يكون عنده يعني علم شرعي أو يسأل أهل العلم حتى يستفيد منهم ولا يقع في الخطأ. والله أعلم. Terakhir dari nasihat beliau terkait pertanyaan ini tadi, bahwa jalan dakwah, saya ulang sekali lagi, jalan dakwah itu adalah jalan yang suci. Kenapa? Karena jalan dakwah itu adalah jalan diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jalan dakwah adalah jalan yang suci. Maka jangan nodai dengan ya kesalahan-kesalahan yang sudah disampaikan tadi. Maka hendaknya, karena ini jalan yang suci, hendaknya panitia kajian, penyelenggara kajian berusaha semaksimal mungkin tidak mengotorinya. Maka dia belajar
ya, belajar supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia sudah belajar, sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau ciri-ciri yang benar. Kalau memastikan benar semua kan susah. Tapi tadi kan kita sudah belajar ciri-ciri orang yang benar. Jadi paling tidak dia sudah tahu ciri-cirinya. Oh, ciri-ciri yang benar seperti ini. Seperti tadi kita belajari, ya, ciri-ciri yang sesat seperti ini. Maka dia memilih ciri-ciri yang benar itu untuk diberikan kesempatan menyampaikan dakwah yang semoga bisa menjadi amal jariah bagi mereka. Dan kalau seandainya dia tidak tahu, ya nggak dosa. Tapi ingat, bagi orang yang tidak tahu, fas'alu ahlat dzikri in kuntum la ta'lamun, gitu aturannya. Jadi orang yang bodoh itu sebenarnya tidak terlalu tercela. Syaratnya apa? Kalau bodoh tanya pada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu ciri-ciri yang benar dan yang salah, maka tanya pada orang yang tahu, yakni ustadz atau alim atau siapa, ya, untuk membantu antum menjadi tahu. Itu wallahu a'lam. Itu jawaban dari beliau, ya, hafidhahullah. Kemudian bagaimana kita sebagai muslim menyikapi saudara muslim di Palestina yang terus dibombardir Israel? Maksudnya langkah konkret bisa kita lakukan selain mendoakan saudara-saudara muslim di Palestina seperti apa? Baik. Huwa yas'al Syekh. Ikhwanuna di Palestina taban ta'rif, ya, madlumun. Sah. Nah, wa al-an nahnu nad'u lahum faqat. Wa hal hunaka al-amal alladhi nastati'an nuqim, ya, li musa'adatihim hunaka. نعم. illa doa. إخواننا في فلسطين وأهلنا في فلسطين يعني يعانون أشد الأشياء من العدو الصهيوني، ونحن يجب علينا مساعدتهم بكل ما نستطيع، وسواء كان بالدعاء، وهذا يعني أمره مهم جدا ونغفل عنه كثيرا للأسف، وإن كان السائل جزاه الله خيرا ينبه على هذا الأمر. كذلك كل ما تستطيع أن تساعد به سواء كان من مساعدات مالية أو عينية إذا كنت تضمن وصولها إليهم. والله أعلم. Baik. Tentu saja kurang lebih kata beliau, fattaqullaha masata'tum, kita bertakwa sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Doa itu adalah perkara yang paling penting, karena doa adalah senjata terbaik bagi kaum muslimin. Maka hendaknya kita terus berdoa kepada mereka, pada saudara-saudari kita di sana yang sedang terdolimi, ya, kita doakan untuk kebaikan mereka, kita doakan untuk kemenangan mereka, dan semoga Allah membantu mereka. Dan selain daripada doa, tentu saja hal yang lainnya jika kita bisa mampu melakukannya adalah membantu dalam bentuk uang misalnya, ya, dengan mensedekahkan sedikit yang kita miliki atau banyak yang kita miliki untuk kebaikan dan maslahat mereka. Dan mungkin selain uang kita juga bisa, ya, memberikan sedikit bantuan tenaga kepada mereka dan lain sebagainya yang mungkin bisa kita lakukan. Ya, ala kulli hal, ya, kurang lebih, ya, fattaqullaha mastata'tum. Kita tetap jangan sampai melupakan mereka, tapi berbuatlah sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Mungkin ini pertanyaan terakhir, ya. Di sini Syekh, ya, ada pertanyaan, apakah termasuk ciri firqah najiyah dalam jumlah pengikut? Apakah ada dalilnya? Barakallahu fikum. Hal min alamat al-firqah an-najiyah jumlah al-adad kathir aqalil au غير ذلك. هل هناك العلامة الفرقة الناجية بالنسبة العدد نعم. هل هناك دليل الذي يبين ذلك؟ العدد يعني بعض الناس يظن أن الحكم يكون بناء على العدد، لكن هذا غير صحيح، بل إن العدد في القرآن الكريم أو الكثرة في القرآن الكريم دائما مذمومة، والقلة دائما ممدوحة. وحديث الطائفة الناجية قال لا تزال طائفة، يعني فرقة قليلة ليس كثيرة. فمثلا في مدح
القليل قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. في ذم الكثرة قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. والآيات كثيرة جدا في هذا وكذلك الأحاديث. فلا تنظر إلى الكثرة ولا تنظر إلى العدد ولكن انظر إلى موافقة الحق والدليل. Taib. Tadi pertanyaannya apakah termasuk golongan yang selamat, golongan Allah yang Allah ridhoi adalah dilihat dari jumlahnya dan apakah ada dalilnya? Beliau mengatakan sebagian kaum muslimin melihat kebenaran itu dari jumlah. Kalau yang jumlahnya banyak berarti kemungkinannya benar. Kalau jumlahnya sedikit, lah ini kok aneh, sedikit, jangan-jangan sesat kan seperti itu. Itu sebagian kaum muslimin. Tapi ternyata faktanya kalau kita merujuk mutolaah Al-Quran dan As-Sunnah, selalu di dalam ya Al-Quran maupun As-Sunnah dijelaskan yang banyak itu ya tidak baik, yang sedikit itu justru lebih baik ya. Dan di antara banyak dalil di Al-Quran dan As-Sunnah, dalil tentang ta'ifah ya, tentang sekelompok yang mereka terus berada dalam kebenaran dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah sekelompok daripada manusia, sedikit dari bagian manusia yang terus berada di atas kebenaran. Bahkan dalam Al-Quran juga seperti itu, banyak sekali ayat. Salah satu di antaranya wa qalilum min ibadi syakur ya. Jadi hanya sedikit di antara umat Allah, umat Muhammad SAW, hamba Allah Subhanahu wa taala yang termasuk orang-orang yang bersyukur, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan seperti itu. Jadi hanya sedikit ya yang berjalan di atas kebenaran, sedangkan banyak yang berjalan di atas kesesatan. Bahkan kalau saya boleh tambahkan di surat Al-Asr ya, wal asr innal insana lafi khusr illa ya, demi masa sesungguhnya manusia itu ya berada dalam ya kerugian, illa kecuali ya. Padahal kalimat tersebut kalau kita baca di semua kitab tafsir, maksud daripadanya adalah kebanyakan manusia itu merugi, kecuali. Berarti yang kecuali ini sedikit apa banyak? Sedikit ya. Maka sebenarnya tidak bisa dilihat dari adat. Bahkan kebanyakan yang sedikit itu yang benar daripada yang banyak. Tapi yang paling penting ya, yang paling penting kita tinggalkan daripada jumlah. Yang paling penting kita pastikan apakah mereka berada di atas dalil atau tidak, ataukah mereka itu termasuk ciri-ciri orang-orang yang melalui jalan yang terbaik yang harus kita lalui, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita sebutkan tadi ciri-cirinya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini ya. Aqulu qouli hada, apabila ada kekurangan dari kami minta maaf, itu karena kekhilafan kami, dan lebihnya daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya.